Hari ini kita akan belajar sesuatu. Cepat saja. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Alkitab ngomong begini, ajarlah kami. Kita harus belajar menghitung hari-hari kita dengan penuh perhitungan. Ajarlah kami menghitung hari kami sedemikian artinya begitu hati-hati, begitu rupa. Jangan sampai kita ini melalui setiap hari kita itu tanpa ada nilai yang berharga. Waktu kita ini cepat sekali berlalu loh. Waktu kita cepat berlalu. Kematian sekarang hari ini tidak saja menyerang orang-orang yang umurnya lebih tua, tapi orang-orang yang muda, teman-teman saya, hamba Tuhan, orang teman-teman biasa yang umurnya seumuran saya 40 sampai 50 tahun tiba-tiba dipanggil Tuhan. Dan ketika kita menghadapi pengalaman dipanggil Tuhan tentunya atau meninggal, kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan. Even dari setiap kata, setiap huruf yang keluar dari mulut kita, kita akan menghadap Kristus, kita akan mempertanggungjawabkannya. Jadi selama kita diberikan waktu hari ini, perpanjangan waktu, dan kita harus lakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab dan hormat, respect dengan Tuhan. Kita harus berkelakuan dan berkarakter seperti bangsawan kerajaan Allah. Kita tidak bisa main-main lagi hari ini. Kita sembarangan melakukan sembrono, melakukan hidup, menjalankan hidup kita serampangan, menjalani hari-hari kita sembrono serampangan tanpa ada nilai yang berarti. Kalau selama ini kita melakukan hal yang tidak berarti, mulai dihitung lagi, mulai dikalkulasikan. Sepanjang hari ini kita ini melakukan hal yang berharga, atau hal yang mulia, atau hal yang bijaksana apa tidak. Setiap satu hari ada 24 jam ini kita meski bikin waktu kita ini berkualitas. Pertama dengan Tuhan, kita harus berkualitas dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus berkualitas dengan orang-orang yang kita cintai, yang kita kasihi. Kita harus lakukan, kita manfaatkan waktu itu begitu rupa. Kalau enggak nanti sia-sia. Kita coba belajar hitung hari-hari ini, sepanjang hari. Kita lebih banyak ngomong jelek, ngomong firman Tuhan atau ngomong janji Tuhan, atau malah menggerutu, ngomel, mengeluh, dan lain-lain. Kita mesti lakukan. Kalau kita ini ingin menjadi orang penting dalam kerajaan Allah, Tuhan sedang mencari, matanya menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang-orang yang benar-benar bisa dilimpahin kekuatannya untuk bisa dipercayakan menjadi orang-orang penting bagi kerajaan Allah. Kalau kita ingin menjadi orang penting bagi kerajaan Allah, kita harus menempatkan diri kita, karakter kita, kelakuan kita, sikap kita, tutur kata kita, semua yang kita lakukan setiap menitnya, setiap jamnya harus mencerminkan bahwa kita ini adalah orang-orang penting buat kerajaan Allah. Mencerminkan firman apa tidak? Ini yang penting nih. Jadi kita melakukan ini jangan sembrono sembarangan saja. Ini waktu begitu, please silent please. Jangan kita sembarangan sembrono menjalankan hidup asal-asalan. Ngomong sembarangan, marah tanpa terkontrol. Terus hilang kan? Urapannya hilang nih, kata-katanya ngantri hilang. Nah, malah tanpa tidak terkontrol, emosi, berpikiran yang enggak lebih baik kita lakukan setiap hari kita ini berkenan apa enggak? Kita hitung nih, apa yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Standar kita bukan standar menyenangkan kita. Oke, buat kita, tapi kita belajar melakukan apa yang baik, berkenan dan sempurna. Bukan sekedar baik saja. Semua orang di dunia coba berlomba-lomba melakukan hal yang baik loh. Di luar sana orang berusaha melakukan hal yang baik. Tapi kita harus levelnya naik lagi. Coba belajar yang berkenan. Ini belajar berkenan nih. Apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan, apa yang saya kerjakan ini berkenan di hadapan Tuhan apa enggak? Standarnya harus kebenaran firman Tuhan. Yang kita lakukan nih, pelayanan kita, penyembahan kita, persembahan kita, pekerjaan kita, perkataan kita, sikap tingkah laku kita ini berkenan di hadapan Tuhan apa enggak? Tidak hanya berhenti sampai di situ. Kita ini benar-benar melakukan yang sempurna, memiliki ketepatan dengan Tuhan apa tidak? Bapak Ibu, kita akan dipakai menjadi orang yang penting buat kerajaan Allah kalau apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu tepat sesuai yang Tuhan mau. Bapak Ibu bisa nanti googling, selidikin di Alkitab, orang-orang yang tepat melakukan seperti yang Tuhan mau. Ada momentum Tuhan dan Tuhan powerful, bikin dampak yang besar. Kita harus benar-benar berjalan seperti apa yang Tuhan kehendaki, maunya. Bagaimana kita bisa mengenal detak
detak jantung Tuhan, ritme cara kerja Tuhan, kalau kita nggak memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan. 6 tahun kita menikah, sudah hampir belasan tahun. 6 tahun pernikahan saya dengan istri saya pikir saya kenal istri saya pikir saya udah mencintai dia, saya coba berikan hidup saya sepenuhnya. 6 tahun perkawinan kita adalah berdarah-darah, berjuang sekali. Saya tidak kenal dia. Hal yang terburuk sekalipun saya masih meraba-raba. Sepanjang hari saya terus, sampai hari ini saya belajar terus. Meskipun kalau tanya dia, banyak kekurangan saya. Sebanyak kekurangan saya. Bapak Ibu, saya terus belajar sampai hari ini. Sampai hari ini kita akhir-akhir jarang ribut sekali ya. Kita nggak pernah ribut. Udah ya ribut, ya mas selisih, salah jalan, dia pilih jalan yang macet, atau nggak bangunin saya ngomel, wah wajar. Tapi kita nggak pernah ribut yang nggak penting. Dulu 6 tahun itu kita ributin, dari buang sampah, naruh spon cucian piring nggak pada tempatnya, di ngomel. Saya pikir kok kayak begini, saya bilang, loh itu kan hal sepele, tinggal pindah aja. Tapi menurut dia adalah perkara yang sangat, ini bisa mengguncangkan dunia, ini bisa tidak disiplin, ini tidak, urutannya panjang sekali. Saya meski belajar ngerti kayak begitu. Sampai titik tertentu, sampai hari ini pun saya meski belajar mengerti cara apa yang tidak disukain pasangan saya, apa yang tidak disenengin, apa yang disukain oleh pasangan saya. Itu seperti apa, saya mesti belajar setiap hari. Meskipun masih banyak pun, jauh dari kata sempurna. Kalau tanya dia, jauh dari kata sempurna, banyak kekurangannya ya. Sama kita dengan Tuhan, kita harus bangun hubungan keintiman itu setiap hari loh. Tidak bisa ditawar. Jangan lupa engkau katakan kitab Tawar ini siang dan malam. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, duduk dalam siang dan malam ya. Duduk dan berdiam. Itu artinya duduk dan berdiam, berikan waktu. Memiliki waktu, spend time with God, benar-benar dedikasikan waktu kita dengan Tuhan. Seperti saya belajar dedikasikan waktu saya dengan istri saya. Meskipun saya bukan pendengar yang baik, biasanya kalau pengkhotbah itu bukan pendengar yang baik, tapi Bapak Gembala kita di pendengar yang baik, saya kurang jadi pendengar yang baik. Kadang seringkali saya sering nyela dia, dan dia sering komplain, dan saya mesti belajar seperti itu. Kita harus belajar mendengar yang baik, supaya kita ngerti apa sih yang kita lakukan ini berkenan apa tidak, nyenengin dia nggak, atau ngelukain dia apa enggak. Kita sama dengan Tuhan juga lakukan yang sama. Kita harus belajar kenal ini detak jantung Tuhan. Ini berkenan nggak nih apa yang saya lakukan ini? Jangan-jangan ini meleset dengan seperti apa yang Tuhan mau nih. Jangan-jangan yang saya lakukan hanya sekedar baik buat saya, belum tentu baik buat Tuhan. Jangan-jangan ini berkenan hanya buat orang lain, belum tentu berkenan dengan Tuhan. Dan kita harus levelnya naik lagi ke tingkat yang level yang lebih tinggi lagi, sampai kita bisa dipercayakan perkara-perkara ilahi yang besar, dampaknya lebih besar, urapan yang lebih besar, pengetahuan, hikmat, dan otoritas yang lebih besar lagi. Kalau kita berjalan dalam apa yang Tuhan, ketepatan yang Tuhan mau, kita ngerti ritmenya Tuhan. Oh ini benar-benar Tuhan nggak suka, ya stop. Kita belajar mengenal Tuhan, itu perlu bergaul dengan Tuhan. Seperti saya meluangkan waktu dengan istri saya bertahun-tahun loh. 6 tahun saya belum ngerti apa-apa. Banyak hal yang saya belum ngerti. Bayangin, Bapak Ibu bisa ngerti hati Tuhan, mengenali hati Tuhan itu perlu waktu yang lama. Kalau Bapak Ibu ada waktu, satu hari ada 24 jam, nggak bisa ditawarkan, itu nggak bisa dikurangin kan. Tapi berapa banyak waktu yang kita luangkan dengan Tuhan. Kita mesti lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya ngapain ini? Ajarlah kami, kita mesti belajar. Kita mesti belajar Tuhan. Alkitab mau ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Dengan sedemikian itu artinya dengan teliti, penuh hikmat, penuh perhitungan, perlu perhitungan yang matang sekali, supaya tidak ada hal-hal yang miss, hal yang sia-sia yang dilakukan. Supaya enggak kami beroleh bijaksana. Pada titik tertentu kita akan mencapai kedewasaan penuh. Kita benar-benar ngerti apa yang Tuhan mau. Setiap tahun yang kita lalui ini ulang tahun ini. Setiap tahun yang kita lalui, kita harus review di akhir tahun. Ini kan akhir tahun ini. Kita mesti review nih sepanjang 2020 ini apa yang kita kerjakan nih. Lebih banyak kemana arahnya? Berkenan apa tidak? Bapak Ibu mesti agak kaget ya, sok ya dengar khotbahnya meski teriak-teriak begini. Tapi Bapak Ibu mesti belajar terbiasa dengan khotbah penginjil. Kurang lebih seperti itu, agak sedikit tajam dan menyinggung, tapi bersyukurlah kalau tersinggung. Artinya hati nurani itu benar-benar hidup. Jadi kita mesti belajar, hitung hari-hari kita nih. Kita mesti review 2019, apa yang saya lakukan berkenan enggak? Berapa banyak yang melukai hati Tuhan? Berapa banyak hidup saya ini menjadi berkat bagi banyak orang? Apa sudah sering banyak melukai perasaan pasangan hidup kita? Karena
Yang paling sensitif adalah pasangan hidupmu yang ada setiap hari. Kamu bisa lihat tidur bareng, makan bareng, susah bareng. Itu kita mesti cek nih, berapa banyak ini kita sudah belajar menyenangkan apa enggak. Saya diam-diam secara pribadi saya sejak biasanya kalau akhir tahun saya biasanya puasa. Nih akhir tahun ini nggak puasa karena tiap hari bikin kue, bawa kue suruh nyicipin, jadi kita puasanya batal. Biasanya saya puasa sampai awal tahun, biasanya saya puasa prepare untuk 2021. Jadi saya review 2019 ini apa yang saya lakukan, lebih banyak berkenan di hadapan Tuhan apa tidak, ini banyak bermanfaat apa tidak, atau hal-hal yang saya lakukan ini hal yang sia-sia, banyak hal sia-sia yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa kualitas kita, hubungan kita dengan Tuhan? Udah 10 menit berjalan, 5 menit lagi selesai. Apa yang kita lakukan ini dari setiap harinya ini, kita coba hitung. Semakin waktu kita luangkan berguna, berkualitas dengan Tuhan, tambah hari Tuhan akan tambahkan kepercayaan, tambahkan hikmat, tambahkan otoritas, tambahkan kuasa. Orang Kristen tiba-tiba diberi, kita ini kadang tanpa sadar kalau kita ini membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, berkualitas dengan Tuhan, itu kita diberikan otoritas yang berbeda. Kita ngomong itu ada orang Jawa bilang ada bobot dan kuasanya. Orang Jawa bilang sabdo pandito ratu, saya sering ngomong. Perkataan kita itu seperti hukum, seperti ada kekuatan yang bisa nembus ke hati orang itu, bisa diinspirasi ubah Tuhan. Perkataan orang Kristen itu harusnya seperti itu, ada kuasa yang mengalir dari perkataan kita. Bagaimana kuasa itu begitu mengalir dalam hidup kita? Kalau kita nempel dengan pokoknya, yang Natal kemarin, carang tidak akan berbuah tanpa nempel pokoknya. Pokoknya harus nempel terus. Kalau nggak mati loh ini carang. Nempel ke pokoknya terus. Waktu nempel ke pokoknya otomatis ditransferin makanan nutrisi yang powerful. Nah, itu perlu dibangun setiap hari. Ini nggak bisa cukup sejam 2 jam, perlu berhari-hari, perlu berminggu-minggu, perlu bertahun-tahun yang kita lakukan dengan Tuhan. Apalagi yang terlibat pelayanan, yang di sini biasanya terlibat pelayanan semua harus spend time with God-nya lebih lama lagi. Waktu yang diluangkan dengan Tuhan lebih lama lagi. Semakin kita ini meluangkan waktu keintiman dengan Tuhan setiap hari, waktu kita semakin bermakna, bernilai. Kita harus melakukan banyak hal yang mulia di depan. Ujungnya tanpa sadar kita dipercayakan step by step, sedikit demi sedikit Tuhan lagi percayakan. Tuhan percayakan kapasitas kita semakin diperbesar, semakin diperbesar, semakin diperbesar. Tanpa sadar kita ngomong sama orang, belum ngapa-ngapain, orang mau konseling sama kita, baru ketemu kita aja tiba-tiba dia udah dijamah Tuhan, diubahkan Tuhan. Kita mau melayani pelepasan, baru datang ke rumahnya udah manifestasi. Mau doain orang sakit, belum didoain aja dia udah dijamah Tuhan. Belum kita ketemu orang-orang yang berdosa, dia tiba-tiba merasa tertutup dalam hatinya, dia ingin kenal Tuhan. Kita harus mengalami seperti itu. Itu hamba-hamba Tuhan di zaman John G. Lake, Charles Finney, dia kalau datang ke satu kota itu merasakan hadirat Tuhan, sampai pelacur bertobat, orang-orang di jalan nangis. Ada hamba Tuhan namanya Carlos Anacondia, cari bukunya, dengarkan Saya Setan, itu bukunya bagus sekali. Kalau Bapak Ibu suka baca buku, bukunya bagus tuh, itu ada tuh. Carlos Anacondia bikin satu kebaktian, orangnya masih hidup sampai hari ini. Bikin satu kebaktian di lapangan, tiba-tiba ada orang datang di parkiran, dia dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Kehadiran Tuhan begitu real dan nyata melalui hidup kita. Kalau kita bikin waktu kita ini begitu bermanfaat setiap waktunya, kita belajar bikin bermanfaatnya bukan diri kita sendiri, bermanfaat buat Tuhan, berkenan dan sempurna, memiliki ketepatan dengan Tuhan. Ujungnya kita akan dipercayakan perkara besar. Amin. Bapak Ibu, hari-hari ini kuasa Tuhan dicurahkan luar biasa. Tanya istri saya, kita bisa doain orang di jalan-jalan, doain orang di toko dilawat Tuhan, doain orang di jalan, ketemu orang kita doain, tiba-tiba nangis di jamaah Tuhan. Powerful sekali kuasa Tuhan. Kalau dulu zaman kita muda ya Pak ya, yang diurapin siapa? Pendeta Timotius Haripin, Uriat Bongke, Beni dulu. Sekarang anak-anak muda dipakai doain orang-orang sakit di jalanan. Powerful sekali. Kuasa Tuhan ngalir begitu rupa. Kenapa? Karena ini kita masuk ke dalam kegerakan masa akhir zaman yang dipakai bukan hanya pendeta-pendeta saja, tapi jemaat-jemaat biasa dipakai Tuhan. Orang-orang yang available, tersedia buat Tuhan, menyediakan diri dengan Tuhan, memperlakukan hidupnya begitu berkenan. Belajar memiliki ketepatan dengan Tuhan. Bapak Ibu,
Kita tidak akan bisa bisa mengenal hati Tuhan. Kita tidak bisa tahu ketepatan apa yang Tuhan mau, ngerti detak jantung Tuhan. Sampai seperti saya lakukan dengan istri saya. Bertahun-tahun kadang saya pelajarin apa yang dia tidak suka. Meskipun sampai hari ini belum sempurna, tanya dia. Banyak hal kelemahan. Saya lakukan terus, saya belajar menyenangkan orang yang saya cintai. Bapak Ibu juga lakukan yang sama. Belajar menyenangkan orang yang di sekitar Bapak Ibu. Suami belajar menyenangkan istri belajar menyenangkan suaminya. Nanti kita ini tidak akan bisa menyenangkan Tuhan kalau dengan orang yang kelihatan saja kita tidak bisa nyenangin. Bagaimana kita bisa cinta Tuhan? I love you, I love you, I love you. Kalau nyembah bilang I love you, I love you, I love you. Bisa bilang I love you dengan Tuhan. Tapi kalau dengan istri kita, dengan pasangan kita yang jarang bilang I love you dari mana? Ngerti nggak sampai sini? Yang ada pasangannya, coba lihat pasangannya. Dia yang bilang I love you, bilang. Kalau sama istrinya jangan dipanggil mami, papi. Ya, dia bukan papimu, dia bukan mamimu. Belajar punya panggilan cinta. Panggil honey, gula, sugar, madu, atau apa aja lah. Belajar punya panggilan yang spesial. Ekspresi kita karena kita mencintai pasangan kita itu. Jangan, lu sini. Ampun, ada orang kayak begitu, panggilnya sembrono. Coba kalau kita bisa memperlakukan pasangan kita dengan penuh cinta, kita ngomong dengan Tuhan, bilang Tuhan I love you, itu mudah sekali. Dan ketika kalau kita nih hubungan kita nggak benar dengan pasangan kita mau dibilang I love you sama Tuhan tuh, kita mesti beresin dulu. Tiba-tiba kalau hubungan kita ini benar dengan Tuhan, hubungan kita dengan pasangan kita benar. Kalau hubungan kita nggak benar dengan pasangan kita mau ngadep Tuhan setengah mati. Bilang I love you, beresin dulu dengan orang yang kelihatan. Siapa itu? Orang yang kamu kasih itu, dekatmu. Makanya bersyukur punya istri yang bawel. Artinya itu dia cinta sama kita. Tadi saya kesini katanya, Hani, ini waktunya udah mepet. Terus saya, gimana? Kalau saya naik motor, jangan naik motor, jangan. Saya udah bilang 2 kali ya. Ya, saya nurut. Tadi kalau saya kesini naik motor bisa tersesat tuh. Tadi dibilang di jalan itu tersesat tuh, hutan itu. Tersesat, kamu pulang gimana tuh? Kadang ada hal yang bawel dan cerewet itu sebenarnya karena dia cinta sama kita. Perhatian sama, pingin berikan yang terbaik. Kadang ada firman-firman yang tajam sekali. Kalau ada orang pasangan hidup menegur kita itu bukan jangan bawel lu, diam, nggak boleh seperti itu. Kita belajar kadang itu dipakai Tuhan untuk merubah hati kita, untuk kenal pasangan kita, untuk kenal kita semakin mencintai Tuhan. 2 menit lagi selesai. Jadi waktunya cepat berlalu ini. Mana ada kebaktian tengah malam begini ya kan? Nah, kita belajar nih, kenali pasangan kita, belajar apa yang dia tidak suka, apa yang dia suka. Kita belajar berkenan. Kita coba belajar lakukan yang terbaik buat pasangan kita. Kita juga ketika kita belajar menyenangkan pasangan hidup kita, ketika kita menghadap Tuhan itu mudah sekali. Enggak ada hambatan, enggak ada tuduhan. Setan enggak bisa tuduh lagi karena hubungan kita dengan pasangan kita udah baik, udah normal. Tapi kalau hubungan kita ini enggak baik, masih atau enggak sama pasangannya, sama orang lain masih ada kesel, jengkel, bisa berdoa enggak? Enggak bisa loh. Jengkel, apalagi dendam, sakit hati, benci, tadi dikecewain, mau doa sama Tuhan. Setan ketawa, hati lu aja nggak beres, lu mau bilang I love you, bilang I love you dulu yang ngeselin tadi. Kita itu bilang I love you sama orang yang baik sama kita itu mudah, betul Pak? Tapi untuk kita bilang I love you orang yang jengkelin kita, ngeselin kita, terutama yang di sampingmu itu yang kadang jengkelin, itu nggak gampang loh. Tapi kita harus belajar lakukan. Ketika kita itu menang dalam hal itu, kita ngadep Tuhan itu mudah sekali. Kita belajar bisa mengenalkan Tuhan, bisa ngerti momentumnya Tuhan, caranya Tuhan, ritmenya Tuhan, cara Tuhan bekerja. Itu powerful sekali. Bapak Ibu, mulai hari ini bangun hubunganmu dengan pasanganmu dengan baik, cintai, kasihi, dan belajar lakukan yang terbaik. Berusaha lakukan yang terbaik untuk pasangan hidup kita. Dan kita malah harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nanti pelan-pelan, hari ini kita tawari, dijelaskan, mata Tuhan mencari, menjelajah ke seluruh bumi untuk mencari orang yang bersungguh-sungguh hati dengan Dia. Untuk diapain? Bukan untuk diberkatin saja, dilimpahi kekuatan kuasanya, dikasih otoritas yang powerful. Ngomong jadi, ngomong sakit sembuh jadi, lumpuh berjalan jadi, orang bertobat benar-benar dilawat Tuhan. Tuhan lagi mencari orang yang siap sedia. Kita harus mulai dari hari ini
melakukan step by stepnya dengan penuh waktu. Yang pelayanan harus minimal 2 jam berdua setiap hari dengan Tuhan. Bahasa rohmu meski non-stop dengan Tuhan. Momen tertentu, kuasa begitu power melalui hidup kita. Orang dekat kita merasakan Tuhan. Tangible dan touchable. Tahu nggak Bapak Ibu, Tuhan yang maha perkasa itu tinggal dalam hati kita setelah kita lahir baru. Dia tidak hanya tinggal di dalam, dia menyertai beside kita, menyertai di samping kita. Tidak hanya menyertai, kita kemana-mana ada Tuhan loh. Di samping menyertai, dia ada di atas kita biar dijelaskan. Artinya kita itu begitu powerful. Kemana-mana harusnya merasakan Tuhan melalui hidup kita, betul nggak? Omongan kita, sikap kita, kira-kira hidup kita bermakna, bernilai, powerful. Amin. Kita berdoa sebentar. Sudah selesai. Clear.